Pastor Steven, selamat datang kembali di Ruang Tyrannus. Saya akan langsung bawa data yang mencengangkan nih, Pastor. Di Inggris pada akhir tahun 2022 kemarin, Pastor, terjadi krisis ekonomi yang sangat dirasakan oleh warganya, Pastor. Wow. Karena, Pastor, banyak wanita di sana yang akhirnya menjual diri, sudah tidak bisa lagi bayar sewa rumah, sewa apartemen, bahkan sulit untuk makan. Akhirnya mau tidak mau mereka menjajakan diri mereka, Pastor, untuk mendapatkan itu semua. Jadi berita ini sudah cukup viral di Detik, di CNBC, bahkan Guardian, media online luar juga telah menuliskan berita ini, Pastor. Nah, anginnya mulai berhembus nih, Pastor. Tidak hanya di Eropa, tapi juga di Asia, krisis ekonomi ini juga mulai terjadi. Dan rasanya sayu-sayu juga mulai terasa di Indonesia, Pastor. Ribuan karyawan saya baca di media online itu dalam sehari bisa di PHK begitu saja, Pastor. Dan tapi menariknya, Pastor, ada banyak orang yang juga akhirnya bersyukur di TikTok, di mana mereka menuliskan bersyukur yang penting masih bisa kerja. Kalau dulu kan kalau perusahaan perlakukan seperti apa, marah-marah, kayaknya tempat kerja masih banyak, sekarang mau diapain aja oke lah. Yang penting masih dapat kerjaan. Jadi kurang lebihnya kondisi yang ada sudah sedemikian parah krisisnya, Pastor. Nah, ini sebenarnya bagaimana nih, Pastor? Dan apalagi Pastor Jonathan Levi juga menuliskan tentang timeline perekonomian dunia. Pemirsa bisa dapatkan link YouTube-nya di deskripsi di bawah ini. Jadi untuk selengkapnya. Jadi itu lebih menjelaskan lagi bahwa memang nih krisis sedang terjadi di bangsa-bangsa. Nah, untuk bagaimana nih, Pastor, caranya orang percaya menghadapi krisis yang akan datang ini dengan tepat, dengan bijak, dan kok jadi makin menakutkan gitu loh, Pastor. Ya, yang pertama yang mungkin saya bisa tegaskan adalah krisis ekonomi yang mungkin sekarang mulai terasa dampaknya di beberapa lokasi atau bahkan di beberapa kelompok orang, ini bukan yang pertama terjadi. Dan kalau kita memperhatikan dari dalam prinsip Alkitab sendiri, jauh pada masa Abraham pun sudah pernah terjadi ada krisis ekonomi, krisis kelaparan, bencana kelaparan. Dan saya mendapati dalam setiap krisis yang ada, Tuhan tidak pernah tinggal diam. Jadi saya meyakini dalam kondisi krisis yang mungkin sekarang mulai terasa di beberapa kelompok masyarakat di Indonesia pun, Tuhan pasti tidak akan pernah tinggal diam. Itu kabar baiknya, Pastor. Itu kabar baiknya. Tapi yang harus kita lakukan adalah kita harus belajar menyadari bahwa terlepas dari Tuhan tidak tinggal diam, Dia pasti akan melakukan intervensi ilahi untuk terus memelihara umat pilihannya dengan keilahian yang Tuhan miliki. Kita sebagai umat Tuhan juga harus mempersiapkan diri. Jadi perlu untuk kita mulai belajar mengembangkan takaran iman kita. Perlu terus membangun kehidupan sehari-hari kita, khususnya dalam kita mengelola keuangan, untuk menjadi lebih bijaksana, lebih berhemat. Karena kita tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi pada hari esok. Walaupun kita tahu dan kita yakin bahwa Tuhan tetap memegang hari esok. Tapi terlepas dari itu semua, balik lagi. Kita sebagai jemaat, sebagai orang-orang percaya, kita perlu membenahi hidup kita. Kita perlu membangun takaran iman kita. Sehingga kita akan terhubung dengan satu, saya mungkin menyebutnya dengan istilah begini. Ada satu wilayah, ada satu teritorial, di mana teritorial itu tidak akan pernah mengalami krisis. Dan tidak akan pernah ada warganya yang menjadi bermasalah secara ekonomi. Nah, teritorial itu atau wilayah itu disebut di dalam Alkitab sebagai kerajaan yang tak tergoncangkan. Nah, kita perlu tahu bagaimana menghubungkan diri kita dengan kerajaan yang tak tergoncangkan itu. Karena kan ini sesuatu yang sifatnya supernatural. Sementara kita hidup di alam lahiriah. Nah, bagaimana supaya yang supernatural itu bisa mempengaruhi kehidupan sehari-hari kita di alam lahiriah, membuat kita selalu berkecukupan, tidak pernah berkekurangan. Bahkan Tuhan bisa pakai kita untuk memberi makan saudara-saudara kita yang lain. Ini maksudnya begini, Pastor. Bagaimana mewujudkan sesuatu yang supranatural, yang tidak dilihat kasat mata,
Itu bukti konkretnya itu apa, Pastor? Kan ini berbicara percaya dan juga tidak percaya. Bagaimana mau percaya? Kalau itu tidak dilihat begitu loh, Pastor. Saya percaya begini, kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya, kita ini pertama-tama harus mengalami keterhubungan dengan Tuhan dulu. Nah, repotnya ada banyak orang Kristen tidak terhubung dengan realita Tuhan. Sehingga sebagai akibatnya mereka terus terus terjebak dan terus ada di dalam pergumulan polemik antara data dan fakta lahiriah. Sementara Alkitab menuliskan dengan tegas, orang benar akan hidup oleh iman. Orang benar akan hidup oleh apa yang dia percayai. Nah, mari kita pastikan kita belajar mempercayai apa yang menjadi janji-janji Tuhan. Karena apalagi yang kita bisa percayai di atas muka bumi ini. Orang-orang yang punya posisi dan jabatan ketika masa kampanye bisa memberikan banyak janji sorga. Tapi setelah itu kenyataannya nggak ada satupun yang digenapi. Tapi ketika Tuhan yang memberikan janji, dia selalu menggenapinya. Firman dan janji yang Tuhan berikan itu selalu ya dan amin. Pasti terjadi, pasti tergenapi. Nah, masalahnya bagaimana kita mempersiapkan hidup kita supaya pasti mengalami penggenapan janji Tuhan. Itu yang penting. Nah, karenanya saya mengajak, saya mendorong untuk setiap kita bisa betul-betul mulai belajar mengevaluasi diri kita sampai sejauh ini. Apakah kita betul-betul sudah terhubung dengan realita Tuhan? Karena Alkitab menceritakan pada waktu di zaman Ishak mengalami bencana kelaparan, Tuhan datang dalam hidup Ishak. Ya, saudara bisa membaca itu dalam kitab Kejadian pasal yang ke-26. Ketika terjadi bencana kelaparan di negeri, di tempat di mana Ishak tinggal, dia itu sudah siap-siap mau mengungsi ke Mesir. Karena itulah yang biasanya dilakukan oleh seseorang. Kalau ada satu krisis di sini, dia akan berpikir, mana tempat yang tidak ada krisis, dia akan pergi ke sana. Karena pada prinsipnya krisis itu tidak pernah melanda seluruh dunia. Akan selalu ada tempat-tempat tertentu yang sepertinya tidak mengalami krisis pada masa itu. Nah, ini yang akan selalu menjadi tempat pelarian. Duitnya lagi ada di sana. Duitnya lagi ada di sana, gitu kira-kira. Nah, pada waktu zaman Ishak berpikir, aku mau ke Mesir. Tapi kembali lagi, karena keterhubungan yang dia miliki dengan Tuhan, Tuhan memberikan arahan kepada Ishak, jangan pergi ke Mesir, stay, tinggallah di tempat ini, tinggal di negeri ini. Di saat engkau ada di sini, aku justru akan memberkati engkau. Walaupun di Mesir menjanjikan ya. Walaupun di Mesir menjanjikan. Maksudnya secara hitung-hitungan pasti bisa menguntungkan, hidup. pasti bisa hidup. Nah, tapi disinilah saya mendapati kita sebagai orang percaya perlu belajar mengevaluasi diri kita. Yang pertama, sejauh mana kita terus terhubung dengan realita Tuhan. Sehingga firman dan arahan serta tuntunan roh itu akan bisa terus datang dalam hidup kita. Kalaupun kita mungkin berkata, wah Pak, saya itu jarang-jarang dengar suara Tuhan. Nah, Tuhan masih memberi anugerah. Dengan cara apa? Dia mengirimkan hamba-hambanya yang membawa suara Tuhan untuk diperdengarkan di tengah umat Tuhan. Repotnya, masalahnya, ketika umat Tuhan tidak bisa mendengar Tuhan secara pribadi, mereka sendiri tidak mau mendengarkan suara Tuhan lewat hamba-hambanya. Mereka cenderung milih khotbah-khotbah, pengajaran-pengajaran, atau saya kasih tanda kutip, suara Tuhan yang menyenangkan hati mereka. Bukan suara Tuhan yang memberi arahan dan tuntunan. Nah, ini konyolnya banyak orang Kristen. Dengan dalil ya kita bisa terhubung sendiri langsung dengan Tuhan. Dalilnya kita kan umat Tuhan juga. Kita bisa dengar suara Tuhan secara pribadi. Akhirnya nanti jadi kayak kebanyakan orang Kristen, umat Israel pada zaman Musa dan Harun, ketika mereka komplain, masa cuma Musa dan Harun yang boleh menyampaikan suara Tuhan? Kan kami juga orang Lewi. Kami kan juga umat Tuhan. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Justru murka Tuhan yang datang. Karena mereka menolak suara Tuhan yang sedang Tuhan kirimkan atau Tuhan hadirkan untuk menolong umatnya.
Jadi penting sekali untuk hari-hari ini kita membuka hati kita, memastikan ada hati yang haus lapar akan kebenaran, haus lapar akan realita Tuhan dalam batin kita. Lalu kemudian kita membuka diri untuk menerima tuntunan dan arahan dari Tuhan. Bisa yang terjadi secara langsung, bisa juga lewat hamba-hamba Tuhan yang Tuhan kirimkan. Nah, ketika kita sudah mulai terima suara Tuhan, yang harus kita lakukan adalah melangkah, menjalani, mengikuti setiap tuntunan yang Tuhan berikan lewat suara rohnya itu. Karena ketika kita mentaati suara Tuhan, kita akan selalu mendapati sorga akan terbuka atas hidup kita. Setiap kali kita mengikuti tuntunan Tuhan, kita akan selalu mendapati krisis will become nothing. Karena kita jadi terhubung dengan kerajaan yang tak tergoncangkan itu. Sehingga kita akan selalu nikmati, ya sekeliling kita boleh bergoncang, tapi kita tidak akan mengalami kegoncangan itu. Berkat Tuhan akan terus terjadi. Kita akan terus menikmati adanya pemeliharaan yang dari Tuhan. Porsi berkat yang Bapak sediakan buat kita tidak pernah hilang. Tidak tertunda juga. Sehingga sebagai akibatnya, kita akan bisa terus menjalani kehidupan sehari-hari yang normal. Ishak ditulis dalam kitab Kejadian pasal 26. Pada waktu terjadi bencana kelaparan, tapi Ishak dengar-dengaran dengan suara Tuhan. Langkah ketaatan yang dia lakukan menarik turun datangnya manifestasi kedaulatan Tuhan. Jadi di tengah krisis, justru Tuhan angkat Ishak tinggi. Berkati dia dengan luar biasa. Sehingga menjadi teramat sangat kaya. Nah, saya meyakini di tengah-tengah krisis yang mungkin sedang menunggu di depan sana, itu justru kesempatan yang Tuhan akan berikan kepada kita setiap umat Tuhan untuk betul-betul menikmati, mengalami kedaulatan kuasa Tuhan bermanifestasi dengan dahsyat, dan kita sendiri diangkat Tuhan, dipromosikan Tuhan, diberkati dengan luar biasa. Tapi bukan untuk kemudian kita makan sendiri. Tujuan Tuhan memberkati umat pilihannya adalah supaya lewat kita bisa dipakai Tuhan memberi makan orang lain. Jadi bukan lagi posisinya sebagai korban, tapi benar-benar menjadi solusi. Menjadi solusi bagi banyak orang yang lain. Itulah kebaikan Tuhan kita. Dia bukan hanya sekedar memperhatikan kita sebagai anak-anaknya. Tapi dia juga memperhatikan umat manusia yang mungkin belum mengenal Tuhan. Tapi karena ada unsur Tuhan dalam hidup mereka, saat mereka ada di tengah tekanan dan mereka berseru-seru kepada Tuhan, Tuhan tidak pernah tinggal diam. Tuhan pakai kita untuk memberkati mereka. Haleluya. Pastor Stephen terus menekankan mengenai orang percaya, Pastor. Nah, di sini maksudnya begini, Pastor. Ya, kita percaya, cuman itu kan kisah di Alkitab, itu kan kisah masa lampau nih, Pastor. Nah, untuk bisa benar-benar percayanya solid gitu, yakin bahwa itu benar-benar, bisa dibilang kalau pakai logika, itu kisah nyata begitu loh, Pastor. Maksudnya kan kadang aneh, Pastor, baca burung gagak memelihara hidup Elia cuman karena dia taat gitu. Kadang pikir-pikir logikanya kok kayak sulit gitu untuk tapi ya kita harus menjadi orang percaya. Nah, bagaimana menumbuhkan keberadaan diri kita yang benar-benar orang percaya yang percaya, karena ternyata ada orang percaya yang tidak percaya juga. Nah, bagaimana menumbuhkan hal tersebut, Pastor? Sama seperti kita punya tubuh ini kan ada otot, ada tulang, perlu dilatih juga. Jadi kadang ada orang-orang tertentu bisa angkat barbel sampai 50 kilo, bahkan ada yang sampai 1 kuintal. Tapi ada beberapa dari kita ngangkat 20 kilo aja udah termehek-mehek. Itu disebabkan karena kita tidak pernah melatih diri kita. Nah, hal yang sama sebetulnya perlu kita lakukan dalam kehidupan iman kita. Iman kita itu punya otot rohani istilahnya. Jadi takaran iman kita ini harus terus dilatih, harus terus ditumbuhkan, harus terus dikembangkan. Supaya ketika kita menghadapi tantangan-tantangan yang hebat, pergumulan yang berat, kita tidak akan pernah jadi korban. Karena Alkitab juga memberikan penegasan, kita ini akan menaklukkan dunia. Jadi segala hal yang menjadi tantangan, pergumulan selama kita hidup di atas muka bumi ini, itu bisa kita taklukkan. Dan
anugerah atau istilahnya apa? Kemampuan yang Tuhan berikan untuk kita bisa menaklukkan dunia ini, itu adalah iman kita. Nah, jadi dengan kata lain, kita ini perlu belajar untuk bekerja sama dengan Roh Kudus, melatih otot-otot iman kita, supaya di saat ada tantangan, kita tidak akan jadi korban, tapi kita jadi pemenang. Bahkan tantangan yang ada itu selalu kita responi dengan sukacita. Kenapa? Karena itu kesempatan untuk kita mengkoleksi piala baru. Amin. Bukan dengan ketakutan. Bukan dengan ketakutan. Karena ototnya udah jadi ya. Karena ototnya udah jadi. Gitu. Nah, jadi hal pertama yang harus kita lakukan adalah pastikan kita terhubung. Sekali lagi, keterhubungan kita dengan realita Tuhan itu akan menjadi faktor penentu yang sangat krusial. Keterhubungan ini ya, Pastor. Keterhubungan ini. Lalu kita mungkin bertanya, bagaimana kita bisa tahu kita sudah terhubung dengan Tuhan? Jawabannya sederhana. Kalau kita sudah terhubung dengan realita Tuhan atau realita kerajaan sorga, otomatis apa yang ditulis dalam Alkitab akan mulai terjadi. Hal kerajaan sorga itu bukan masalah makan dan minum, bukan aspek-aspek lahiriah, tapi berbicara tentang kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Amen. Jadi dengan kata lain apa? Begitu kita terus terhubung dengan realita Tuhan, yang pertama, kita ini akan selalu alami. Ada ayat-ayat firman, ada pernyataan-pernyataan roh yang Tuhan selalu berikan kepada kita. Dalam setiap situasi, di setiap keadaan, di setiap peristiwa yang kita hadapi, selalu ada suara Tuhan yang berbicara. Selalu ada tuntunan roh yang bekerja, menuntun hidup kita. Ya, paling tidak ada ayat-ayat Alkitab yang Tuhan hidupkan untuk Tuhan pakai berbicara kepada kita. Makanya penting sekali buat kita untuk rajin baca Alkitab, supaya ada filenya ini loh. Kalau Roh Kudus mau menghidupkan ayat-ayat Alkitab berbicara kepada kita, kan kita jadi mudah, tidak perlu kesulitan, karena Roh Kudus akan buka file ayat-ayat Alkitab yang kita simpan dalam diri kita. Nah, pada waktu Roh Kudus munculkan ada satu ayat misalkan, dan kita mengambil keputusan untuk percaya, ya Tuhan, aku percaya, itu janjimu. Nah, Tuhan menjadikan firman yang Dia sampaikan dan yang kita percayai itu sebagai kebenaran dalam hidup kita. Jadi apapun yang menjadi data dan fakta yang kita hadapi, kalau ada kuasa kebenaran, ini data dan fakta akan berubah. Dengan kuasa kebenaran yang ada, kita bisa mengubahkan data dan fakta lahiriah yang kita hadapi. Data fakta negatif apapun itu. Apapun data dan fakta negatif. Apa berhutang, ataupun sakit penyakit, itu bisa diubahkan. Itu bisa diubahkan dengan kuasa kebenaran firman. Makanya hal pertama yang Alkitab tuliskan perihal kerajaan sorga, ya Tuhan akan memberikan kepada kita kebenaran. Nah, kebenaran ini bersumber dari firman yang kita percayai. Kalau misalkan contoh, kita sedang sakit, lalu kemudian Tuhan memberikan firman, oleh bilur-bilurku engkau sudah disembuhkan. Nah, yang harus kita lakukan adalah mengambil pilihan untuk percaya. Nah, tapi kadangkala dengan mulut kita berkata aku percaya, tapi kan kadangkala hati kita, pikiran kita itu masih terus berkecamuk dengan berbagai macam pertanyaan. Gimana bisa? Bagaimana bisa sembuh? Lah bagaimana kondisinya sudah parah? Apa ya bisa sembuh? Nah, munculnya banyak keraguan dan pertimbangan-pertimbangan manusiawi yang meragukan janji Tuhan, menunjukkan bahwa kita ini belum betul-betul percaya. Jadi yang harus kita lakukan ya perkatakan janji Tuhan itu. Yakinkan dirimu sendiri tentang janji Tuhan itu. Sampai kita itu bisa rasa betul. Yes, secara emosional seperti ada sebuah perubahan, ada sebuah kepastian dari yang awalnya khawatir, masih takut, masih bertanya-tanya, ini menjadi ada ketenangan, ada rasa damai, ada rasa tenang, ada rasa yakin. Yes, janji Tuhan pasti terjadi. Tapi masih sakit, masih sakit. Tapi walaupun masih sakit kondisi fisik kita, tapi dalam batin kita ini sudah punya sebuah keyakinan yang tak tergoyahkan. Sembuh, pasti pulih,
pasti sembuh. Oleh kuasa firman itu. Oleh karena kita terus memperkatakan firman, kita mencoba meyakinkan diri kita dengan firman yang ada. Nah, orang seringkali beranggapan, kalau saya sudah terima firman, ya artinya semuanya sudah selesai. Belum. Selama kita masih ragu, selama kita masih belum percaya, itu firman hanya masih menanti penggenapan. Kayak pesawat mau landing tapi nggak ada landasan pacunya, sehingga ya dia cuma bisa muter-muter aja, gitu. Nah, demikian pula janji Tuhan, firman Tuhan, butuh ada hati orang yang percaya untuk firman itu bisa datang dan bekerja mengubah segala sesuatu. Nah, yang harus kita lakukan kalau kita belum bisa betul-betul percaya dan kita belum betul-betul bisa merasakan adanya damai sejahtera dan keyakinan yang tak tergoyahkan tadi, ya kita yakinkan diri kita lah. Itu tugas kita Itu sendiri, tugas kita. Ngomong sama diri kita sendiri. Ya, kalau digambarkan dalam Matius pasal 13 itu, alasan kita belum bisa memunculkan takaran iman yang membuat janji Tuhan pasti tergenapi, karena tanah hati kita masih tanah hati pinggir jalan. Kita masih punya frekuensi hidup yang berbeda dengan frekuensi sorga. Sehingga sulit untuk kita percaya. Jadi apa yang harus dilakukan kalau kondisi tanah hati kita masih seperti pinggir jalan? Wah, ya harus pakai alat berat, dihancurkan itu. Semua tanah hati yang keras itu dihancurkan. Apa tujuannya? Supaya kita jadi punya tanah hati yang lembut, tanah hati yang terbaik. Kita dengan leluasa bisa menyatukan pikiran kita, menyetujui, meresponi dengan takaran iman, janji yang datang dalam hidup kita. Nah, kalau tanah hatinya masih berbatu-batu gimana? Ya, bongkar semua batu yang ada, singkirkan. Cari ini semua pertanyaan, keraguan, bawa di hadapan hadirat Tuhan. Minta supaya Tuhan berfirman dan menanggulangi semua keraguan yang masih kita rasakan. Dan saya percaya kalau kita terus memperkatakan firman, meyakinkan diri kita. Kita kurang lebihnya ngomong seperti ini, kurang lebihnya, Stephen, kenapa kamu ragu? Itu janji Tuhan sudah pasti. Dan Tuhan akan membuat kesembuhan terjadi dalam hidupmu. Nah, sambil kita mengimajinasikan, kenapa kok harus sambil diimajinasikan? Karena imajinasi kita ini seringkali masih dipakai iblis untuk menekan supaya firman tidak bekerja dalam hidup kita. Jadi apa yang harus kita lakukan? Mulai bongkar imajinasi kita yang mungkin masih membayangkan kondisi fisik yang lemah, yang sakit-sakitan, yang berkekurangan, yang masih banyak hutang. Nah, mulai kita imajinasikan, kita hidup sehat, kita berkemenangan, bebas hutang, tidak punya kesulitan finansial, justru lebih banyak memberi, suka menabur. Itu harus diimajinasikan. Karena itu akan ikut menolong, membangun takaran iman dalam hidup kita. Ini aplikasi konkretnya menghadapi krisis itu sendiri, Pak. Itu aplikasi konkretnya. Pastikan kita terhubung dengan realita Tuhan, dengan adanya firman, terus perkatakan firman tersebut, sampai hati kita itu, berkobar-kobar penuh pengharapan. Berkobar-kobar penuh takaran iman. Sehingga ada damai sejahtera, ada rasa tenang, ada keyakinan bahwa Tuhan tidak akan pernah tinggal diam dalam hidup kita. Nah, itu artinya kita sedang mulai terhubung dengan realita kerajaan sorga. Ada kebenaran, ada damai sejahtera, dan ada sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus dalam hidup kita. Jadi, utang masih ada, masih. Tapi tidak khawatir. Yang ada sukacita. Nah, harus sampai kondisinya seperti itu. Walaupun di depan ada debt collector gitu, Pak. Walaupun kita masih harus menghadapi tantangan finansial. Tapi kita yakin, kita tahu pasti. Karena selama ini kita sudah mencoba mengelola keuangan kita dengan bijaksana. Beda kalau selama ini kita hidupnya sembrono, kita hidupnya bermewah-mewah, punya banyak utang, ya wajar. Nah, yang harus dibenahi. Itu yang harus dibenahi. Bertobat dulu. Potong semua pengeluaran yang tidak perlu. Pastikan kita punya gaya hidup yang hemat, yang secukupnya. Tidak perlu bermewah-mewah.
Karena kalau kita terus mencoba mengikuti kemewahan hidup, nggak ada habisnya. Nggak ada selesainya. Iya. Kita yang harus pasang pagar buat diri kita sendiri. Sampai di sini aku bersyukur. Sampai di sini aku cukup. Nah, dari situ kita akan mulai mendapati. Dengan kita mulai membenahi sikap hati kita, Tuhan pun akan ikut bekerja menggenapkan firman-Nya. Dan saya meyakini dalam kondisi krisis seperti apapun yang menghadang di depan, Tuhan tidak akan pernah membiarkan engkau. Tuhan tidak akan biarkan engkau menghadapi krisis ekonomi dengan keterbatasanmu. Dia akan berikan firman dalam hidupmu, dan firman itulah yang akan selalu menyediakan semua yang menjadi kebutuhanmu. Dengan adanya firman, kita tahu Tuhan ada bersama kita. Dengan adanya Tuhan, kita tahu pasti kita tidak mungkin berkekurangan. Dengan adanya realita Tuhan, kita sama-sama meyakini krisis sehebat apapun akan bisa kita hadapi. Bahkan Tuhan akan berkati kita dengan luar biasa, dan Tuhan akan pakai engkau untuk memberkati, untuk memberi makan banyak orang lain yang membutuhkan. Dan ini yang saya percaya di dalam nama Yesus, di tengah kondisi krisis yang mungkin akan menghadang kehidupan banyak orang, Tuhan justru akan menjagai engkau. Tuhan akan memelihara engkau di dalam kerajaannya yang tak tergoncangkan. Dan sekali lagi di dalam nama Yesus, lewat hidupmu yang dipenuhi dengan limpahan berkat Tuhan, engkau akan Tuhan pakai memberkati kehidupan banyak orang lain yang berinteraksi dengan dirimu. Mereka yang mengalami krisis akan engkau support, akan engkau topang, akan engkau beri makan, karena berkat Tuhan yang begitu limpah dalam hidupmu. Karenanya ini yang saya percaya, lakukan bagianmu, dan saya yakin Tuhan akan melakukan bagiannya. Bagianmu adalah membangun takaran iman. Bagianmu adalah memastikan selalu ada suara Tuhan datang dalam hidupmu. Entah itu suara Tuhan datang secara pribadi, entah suara Tuhan itu engkau terima lewat hamba Tuhan. Yang pasti dalam hidupmu harus selalu ada suara Tuhan. Dan ketika suara Tuhan memberi arahan dan tuntunan, taatilah. Langkah ketaatanmu akan membuka sorga, selalu mencurahkan berkat dan anugerah dalam hidupmu. Terjadilah di dalam nama Yesus, dan biarlah lewat hidupmu banyak orang diberkati. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Pastor, saya bersyukur sekali mendengar pemaparan yang sangat aplikatif, Pastor. Yes. Dan rasanya mematahkan setiap argumen orang yang berkata, wah kayaknya terlalu tinggi. Malah saya bilang ini sangat sederhana. Sangat sederhana. Doa, deklarasi, mengimajinasikan firman, mengikuti arahan Tuhan. Hanya tinggal kita mau atau tidak. Iya. Kalau kita mau, kita akan melihat Tuhan membuka jalan. Dia buat jalan saat tiada jalan. Di depan ini nanti akan ada banyak orang yang merasa hidupnya itu sudah ada di jalan buntu. Tapi bagi setiap orang percaya, tidak ada jalan buntu. Amin. Karena Yesus sendiri berkata, akulah satu-satunya jalan. Haleluya. Jadi kita tinggal mentaati, dan kita akan lihat bagaimana Tuhan akan menyediakan hidangan pesta untuk kita. Bahkan di tengah padang gurun, Tuhan menciptakan jalan raya. Wah. Jadi tidak ada matinya deh. Nggak akan pernah mati gaya kita ini. Amin, 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 amin. Keajaiban Tuhan akan senantiasa menyertai kehidupan kita. Akan ada banyak kesaksian tentang pemeliharaan Tuhan yang kau akan alami, atau kau dengar terjadi dalam hidup banyak orang. Tapi saran saya, jangan cuma dengar kesaksian orang deh. Mendingan kita ngalami sendiri. Amin, amin, haleluya. Baik pemirsa, jangan fokus sama krisisnya, tapi fokus pada Tuhan. Yang lebih hebat, lebih dahsyat dari semua krisis yang ada. Haleluya. Baik Pastor, sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Masih tentang krisis di Ruang Tiranus. Siap.